Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video ini kita akan menurunkan transformasi Lorentz yang kita mulai dari postulatnya teori relativitas khusus. Ya, jadi saya sudah pernah coba sebutkan ya di ada suatu video terkait berkenalan dengan fisika, bahwa setiap teori dalam fisika itu pasti itu berasal dari suatu postulat. Ya. Nah, termasuk pembahasan kita ini sekarang teori relativitas khusus itu dimulai dari suatu postulat. Nah, postulatnya kita sebutkan di awal ya, itu terdiri dari dua pernyataan. Nanti akan kita lebih perjelas lagi. Nah, maka pembahasan kita di video ini kita akan melihat nanti secara deduktif bagaimana kita berangkat dari postulat ini, kita bisa sampai pada bentuk transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz ini adalah pengganti dari teori transformasi Galileo. Ya, oke. Sekarang sebelum saya sebutkan postulat TRK ini, postulat teori relativitas khusus, kita perlu juga menyadari bahwa kita dapat memahaminya itu sebagai asumsi ya. Jadi untuk alam kita ini, ruang dan waktu kita ini memiliki sifat homogen, ya. Jadi ada asumsi homogenitas ruang dan juga waktu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi misalkan ya, saya mengukur panjang benda ini. Dia saya letakkan di sini. Saya ukur panjangnya ketemu sekian. Itu harus sama kalau misalkan benda ini saya taruh di sebelah sini. Jadi ya, diukur juga harus sama. Di sebelah sini juga harus sama. Oke. Nah, begitu juga misalkan seperti selang waktu antara dua peristiwa. Kalau antara dua peristiwa itu katakanlah selang waktunya diukur di pagi hari jam sekian, pagi hari itu sekian menit misalkan, maka peristiwa yang sama persis seperti itu, dua peristiwa yang sama persis seperti itu, kalau kejadiannya adalah ketika sore hari juga harus sama, terukur selang waktunya juga harus sama. Ya, jadi berarti tidak ada koordinat ruang yang istimewa dan juga tidak ada koordinat waktu yang istimewa. Dengan kata lain juga bahwa kita tidak ada titik di ruang ataupun juga dalam koordinat waktu yang dapat kita istimewakan sebagai misalkan pusat koordinatnya. Enggak, semua titik berhak jadi pusat koordinat. Gitu ya. Itulah konsekuensi dari homogenitas ruang dan waktu, dan itu memang sewajarnya harus seperti itu ruang kita ya, sebagaimana pengalaman sehari-hari kita memang begitu. Oke. Kemudian asumsi yang kedua adalah isotropi ruang. Nah, kalau isotropi ini terkait dengan arah ya. Jadi saya melihat ruang ke arah sana itu ya sama saja ketika saya melihat ke arah sana. Kita ukur panjang benda ke arah sana, di arah sana, sama dengan benda tersebut kalau di arah sana, sama. Jadi dalam hal ini juga asumsi yang tidak keluar dari pengalaman sehari-hari manusia, gitu ya. Nah, maka asumsi-asumsi ini nanti akan kita terapkan untuk mendapatkan transformasi Lorentz ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke postulat TRK-nya. Postulat TRK. Kalau diingat kembali materi yang pernah disampaikan di video terkait mengapa kita butuh teori relativitas khusus ya. Di situ dijelaskan bahwa ternyata ada masalah antara prinsip relativitasnya Galileo, kemudian mekanika Newton, dan juga mekanika Newton maksudnya dengan transformasi Galileo-nya, dan juga persamaan Maxwell ya. Nah,
yang ingin saya tekankan di sini masalah prinsip relativitas, yaitu apa? Bahwa hukum-hukum fisika itu semua harus berlaku di setiap kerangka acuan inersial. Dalam artian apa? Kalau lebih eksplisit lagi ya, kalau kita punya suatu bentuk persamaan, misalkan seperti Maxwell ya, persamaan Maxwell di suatu kerangka acuan, maka di kerangka acuan lain persamaan Maxwell tadi juga harus seperti itu bentuknya. Ya, kalau nggak salah di video materi mengapa kita butuh TRK itu sudah ditunjukkan di sana ya. Kalau kita gunakan prinsip seperti itu, tapi kita memanfaatkan transformasi Galileo untuk berpindah dari satu kerangka acuan ke kerangka acuan lainnya, ternyata bentuknya akan berbeda, bentuk persamaan Maxwell-nya. Ya. Nah, maka kita tetap akan memegang prinsip itu. Jadi bentuk hukum di satu kerangka acuan inersial harus sama dengan bentuk hukum tersebut di kerangka acuan inersial yang lain. Jadi kita katakan begini, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Nah, istilah lainnya kalau bentuk itu berarti kovarian. Ya, bentuk yang sama itu berarti kovarian di setiap kerangka acuan inersial. Ya. Inilah postulat yang salah satu postulat yang dipegang oleh teori relativitas khusus. Ya. Kemudian konsekuensinya berarti kalau seperti ini kan berarti tidak ada kerangka acuan yang diistimewakan, kan begitu ya. Ini konsekuensinya. Sebagaimana ketika pembahasan itu pengenalan mengapa kita butuh TRK, di situ fisikawan tidak bisa mengeksklusifkan satu kerangka acuan, karena contohnya ketika berhadapan dengan persamaan Maxwell ternyata kecepatan cahaya teramati sama saja ya di setiap kerangka acuan inersial. Nah, sekarang masuk ke postulat kedua. Nah, di sini dikatakan ya berdasarkan tadi ya yang barusan saya sebutkan, kelajuan cahaya di ruang hampa, saya perjelas aja gini ya, di ruang hampa adalah sebesar C, yaitu saya kasih angka pembulatan aja 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, menurut setiap kerangka acuan inersial. Ya, jadi bagi setiap kerangka acuan inersial, nilai kelajuan cahaya itu adalah nilai yang fix, yang tetap ya. Istilahnya apa? Berarti di sini invariansi laju cahaya. Ya, istilah yang terkait dengan postulat kedua ini begitu ya. Jadi dia adalah besaran yang tidak bergantung pada kerangka acuan karena nilainya akan tetap terus. Orang di bumi melihat kelajuan cahaya sebesar C, orang sedang naik pesawat melihat kelajuan cahaya yang sama itu juga sebesar C juga menurut dia. Ya. Ini baru aneh ya, tapi realitanya begitu yang didapat ya dari percobaan-percobaan para fisikawan, dapatnya seperti itu. Maka itu dijadikan postulat oleh Einstein. Seandainya nanti ditemukan ternyata kok antar kerangka acuan terjadi selisih yang cukup signifikan ya, kelajuan cahaya, ya berarti ini bubar sudah. Postulat nomor 2 sudah bubar. Kalau postulat nomor 2 bubar, ya berarti transformasi Lorentz juga harus bubar. Ya, karena nanti transformasi Lorentz akan kita dapatkan dari sini. Ya, transformasi Lorentz bubar, ya berarti semua konsekuensi logis berikutnya juga harus tamat, gitu ya. Nah, sekarang kenyataannya sekarang kita masih bisa menerima yang kedua ini. Oke, sekarang kita akan mulai menurunkan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz, sebagaimana halnya transformasi Galileo, itu adalah suatu bentuk persamaan yang mengkaitkan hasil-hasil pengukuran posisi dan waktu dari suatu kerangka acuan ke pengukuran
di kerangka acuan yang lainnya. Jadi kalau saya punya kerangka acuan K, di situ suatu peristiwa teramati koordinatnya adalah X, Y, Z dan terjadi pada saat T. Maka saya tulis begini, koordinat peristiwa tersebut. Di kerangka K aksen, peristiwa yang sama itu teramatinya dicatat koordinatnya dengan misalkan kita simbolkan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Ya, jadi dua kerangka acuan mengamati satu peristiwa yang sama. Nah, satu peristiwa itu dicatat. Lokasinya di mana, waktunya kapan. Nah, menurut K, lokasinya di X, Y, Z, waktunya T. Menurut K aksen, lokasinya di X aksen, Y aksen, Z aksen, waktunya saat T aksen. Nah, maka sekarang kita akan mencari suatu persamaan yang mengkaitkan besaran ini ke besaran ini atau sebaliknya. Nah, itulah transformasi yang kita maksud. Ya, berarti saya akan hapus ini ya. Sini aja nih. Kita akan mencari suatu bentuk persamaan X aksen yang dinyatakan dalam X, Y, Z, T. Begitu juga Y aksen yang dinyatakan dalam X, Y, Z, T. Z aksen juga begitu. Lalu T aksen juga sama. Ya, jadi dia merupakan fungsi yang bergantung pada ini semua. Ini X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen ini merupakan fungsi yang bergantung pada X, Y, Z semuanya. Itu. Nah, kita akan coba tunjukkan seperti apa fungsi yang seharusnya. Ini sekarang saya hapus ya. Yang paling sesuai ya, yang artinya tidak akan keluar dari kaidah-kaidah ini, itu adalah bentuk transformasi atau bentuk persamaan linier ya, yaitu X aksen sama dengan saya tuliskan misalkan ini A11X plus A12Y plus A13Z plus A14T. Kemudian Y aksen berarti A21X plus A22Y plus A33. Kok 23 ya? 23Z plus A24T. Lalu untuk Z aksen sama dengan A31X, A32Y, A33Z plus A34T. Yang T aksen A41X plus A42Y plus A43Z plus A44T. Oke. Ini saya hapus. Ini persamaannya linier. Kenapa kok harus linier? Sekarang kita ambil contoh ya. Kalau tidak linier, misalkan ya, ini contoh saja. Misalkan X aksen itu sama dengan A11X kuadrat. Ya, ini X-nya pangkat 2. Maka kalau ini benda ini di posisi sini saya tandai misalkan ini adalah 1, ini adalah 3 ya, 1 lalu ini 3. Menurut si X aksen berarti apa? Ini kan berarti pengamatan di kerangka K-nya ya. Berarti ini adalah X-nya yang pertama ini, X2-nya sama dengan ini. Berarti si X aksen mengatakan X1 aksen itu sama dengan A11 kalikan 1 kuadrat, sementara X2 aksen bagi dia adalah A11 3 kuadrat. Oke, jadi panjangnya berarti X2 aksen min X1 aksen itu sama dengan A11 dikalikan 3 kuadrat min 1 kuadrat atau sama dengan A11 8 ya. Itu kalau dia tadi di sini. Nah, misalkan sekarang kita pindah dia ke sini. Berarti kalau di sini 1, sini 3, ini ujung sekarang ini ada di 3, berarti di sini harusnya adalah 5 ya. Tambah 2 ya kan? 5. Maka sekarang ini saya tulis sebagai X apa ya?
X1, X2. Berarti ini misalkan X1 bar gitu aja ya. X1 bar ini yang baru. X2 bar. Maka X1 aksen bar berarti adalah A11 3 ini. 3 tapi dikuadratkan. Lalu X2 aksen bar ya. Aksen bar itu adalah A11 5 kuadrat. Berarti kalau bendanya sedang di sini, menurut kerangka acuan aksen ke aksen, panjangnya adalah X2 aksen bar dikurangi X1 aksen bar, yaitu apa? A11 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan A11 25 min 9 sama dengan berapa? Sama dengan A11 ini berapa ini? Berarti 16. Lihat, kalau lagi di sini ya, kata K aksen panjangnya sekian, kalau lagi di sini padahal benda yang sama gitu ya. Kata K aksen panjangnya sekian, lihat ini 8, ini 16. Ya bermasalah kalau seperti itu ya. Itu kalau tidak linear, contoh seperti ini. Maka solusinya ya semua kebergantungannya kepada setiap variabel ini harus linear. Gitu ya. Oke. Itu semua karena apa? Karena kita menggunakan tadi asumsi homogenitas ruang waktu. Kita ukur di sini sekian, di tempat lain juga harus sama gitu. Oke. Dah. Waktu juga sama ya, pengukuran waktu juga sama tadi. Kalau nanti kita ukurnya di pagi hari, 2 peristiwa yang sudah fix ya, selangnya gitu, ketemunya sekian, di sore hari juga harus sama 2 peristiwa tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai prosedur untuk sampai nanti pada bentuk transformasi Lorentz-nya. Yang jelas, kalau lihat dari sini, maka PR kita di sini adalah mendapatkan sebanyak 16 koefisien ini. Dari mulai A11 sampai A44. Ini tugas kita harus bisa menunjukkan semua ini nilainya seperti apa. Nah, maka sekarang kita bahas kasus yang sederhana saja untuk memudahkan kita ya dalam mengungkap apa sebenarnya nilai koefisien ini. Kita bayangkan kita sedang berbicara transformasi antar kerangka acuan K dengan K aksen yang K aksen itu bergerak relatif terhadap kerangka K dengan kecepatan sebesar V, lalu sumbu K aksen X aksennya itu selalu berimpit dengan sumbu X di K, kemudian ini sumbu Y aksen, ini sumbu Z Y, ini Z aksen, ini Z, kemudian ketika pusat koordinatnya si K aksen itu berimpit dengan pusat koordinatnya K, maka pada saat itu T aksen sama dengan T sama dengan 0. Jadi ya, ketika O aksen itu berimpit dengan O, ketika O berimpit dengan O aksen, maka T aksen T sama dengan T aksen sama dengan 0. Ya, kita asumsikan seperti itu. Maka ini akan coba kita gunakan untuk menurunkan bentuk transformasi Lorentz-nya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita pahami antara kerangka acuan pergerakan kerangka acuan K aksen relatif terhadap kerangka K, jelas titik-titik yang ada di sepanjang sumbu X ini itu bagi si kerangka K juga selalu berada di sumbu X-nya dia. Ya, jadi titik-titik yang berada di sumbu X aksen itu kan adalah titik-titik koordinatnya X aksen, 0,0 ya. Karena Y-nya 0, Z-nya 0. Maka bagi ini juga harus tetap ada di sumbu X. Ya, titik-titik di sini bagi si kerangka K juga harus tetap ada di sumbu X. Berarti itu adalah X, 0,0. Ini tetap di sumbu X. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau kita punya Y0, Z0, maka Y aksen Y harus berlaku Y aksen 0 dan juga Z aksen sama dengan 0. Jelas ya? Kalau Y0,
Z0, maka harus Y aksen 0, Z aksen juga harus 0. Sehingga konsekuensinya ya, kalau misalkan kita masukkan Y0 Z0 ke dalam sini, kita harus mendapatkan Y aksen 0, Z aksen juga 0. Jadi ini harus 0 dan ini 0. Kalau ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ya, sekarang kita tinjau yang Y aksen dulu. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, Z-nya 0 ini ya. Maka dua suku ini 0. Ini harus 0. Sementara di sini masih ada kebergantungan terhadap X dan T. Itu bisa kita atasi dengan cara apa? Ya berarti A21, maka A21 harus 0. A24 juga harus 0. Oke, saya taruh di sini ya, 0-nya di ujung. Begitu juga sekarang dengan Z aksen. Itu juga harus 0 kalau Y0 Z0. Y0 Z0 berarti dua suku ini 0, di sini harus 0. Berarti suku ini harus 0, suku ini juga harus 0. Itu hanya bisa kita peroleh kalau A31-nya 0, A34-nya 0. Karena kita kan nggak bisa maksa X dan T-nya. Ya, yang bisa kita atur adalah A31 dan A34. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, berarti sekarang kita tersisa punya persamaan seperti ini ya. Nah, lihat. Itu dia. Berkurang beban kita sekarang sudah hilang 4 konstanta. Ya, karena sudah diketahui nilainya yaitu sama dengan 0. Berarti kurang 12 lagi ya. Nah, dulu setiap kita diajari proses deduksi yang agak berat, lalu terus terjadi, lalu kita dapatkan suatu petunjuk-petunjuk yang semakin memudahkan kita mencapai tujuan. Dulu mendiang Profesor Muslim di UGM yang mengatakan kita harus mengucap alhamdulillah. Ya. Nah, ini alhamdulillah sekarang dari 16 beban kita tinggal 12. Nah, sekarang kita harus cari alasan lain lagi untuk bisa mengetahui nilai setiap koefisien yang tersisa ini. Sekarang kita tinjau titik-titik pada bidang XY ya, titik-titik pada bidang XY. Titik-titik pada bidang XY ini bagi tentunya itu adalah titik-titik dengan koordinat Z sama dengan 0 ya. Ini pada bidang XY. Yaitu Z-nya sama dengan 0. Nah, titik tersebut bagi kerangka K aksen itu juga pasti akan berada di bidang X aksen, Y aksen juga. Ya, karena tadi pergerakannya begini ya. Sehingga titik-titik yang ada di bidang XY bagi si K aksen juga tetap ada di bidang X aksen, Y aksen. Artinya apa? Ini juga harus berkonsekuensi bahwa kalau Z-nya 0, Z aksen harus 0. Ya. Bahkan kalau Z-nya 0 ini Z aksen harus 0. Yang kedua, titik-titik pada bidang XZ, itu juga selamanya bagi si K aksen juga akan selalu berada di bidang X aksen, Z aksen. Ya, karena teramati oleh dia dalam satu bidang ini terus, gitu. Sehingga apa? Pada bidang XZ ini titik-titiknya dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0 pada bidang XZ ini ya. Sehingga selamanya tetap akan berada di bidang X aksen, Z aksen menurut si K aksen, yaitu Y aksen sama dengan 0 ya. Titik-titik pada bidang X aksen, Z aksen ini dinyatakan dengan persamaan Y aksen sama dengan 0. Nah, kalau seperti itu, maka kita coba lihat ke sini. Kalau Z-nya 0, ini ya, sini ya. Kalau Z-nya 0, maka di sini harus 0. Ya, kalau di sini Z-nya 0, berarti suku ini sudah jelas 0. Tapi di sini harus 0, berarti suku ini juga harus 0. Maka caranya biar suku ini 0, ya A32-nya yang kita buat 0. Sehingga kita punya A32 itu sama dengan 0. Saya taruh sebelah sini dulu. Kemudian kita tinjau yang ini sekarang. Ya, yang Y aksen. Ini juga sama, ketika Y-nya 0, Y aksen harus 0. Y 0 berarti suku ini 0, di sini harus 0. Berarti suku yang di sini harus 0. Dia bisanya 0 kalau apa? Kalau A23-nya kita set sama dengan 0. Nah, kita ucapkan lagi alhamdulillah. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 konstanta sudah berhasil kita ketahui nilainya.
tersisa tinggal 10 ya. Harus bersabar ya, harus bersabar dan jangan berprasangka buruk bahwa ini susah gitu ya. Tetap harus berprasangka baik, akan ada jalan keluarnya. Kemudian kita jadinya sekarang punya persamaan adalah seperti ini ya. Ini sudah saya buat, saya hilangkan, yang ini juga saya hilangkan. Nah, ya, saya pindah ke sini aja ya. A22Y. Lalu sekarang ini adalah A33Z. Nah, sekarang coba kita letakkan tongkat ya, kita letakkan tongkat di sepanjang sumbu Y. Diam di sumbu Y. Oke. Nah, tongkat itu misalkan panjangnya adalah Y2 min Y1 karena misalkan ujung satunya berada di Y2, ujung satunya lagi ada di Y1. Maka panjangnya Y2 min Y1. Kalau menurut ini, menurut persamaan ini, bagi kerangka K aksen, panjangnya dia adalah sama dengan berarti 1/A22 dikalikan Y2 aksen minus Y1 aksen. Y2 aksen itu apa? Dia adalah koordinatnya ujung Y2 ini menurut K aksen ya. Dia menandainya koordinat adalah Y2 aksen. Lalu ujung satunya lagi bagi K aksen itu diberi koordinat Y1 aksen. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, katakanlah ya, katakan sekarang misalkan tongkat ini panjangnya sama dengan 1 ya, katakanlah biar mudah aja ya. Ini panjangnya sama dengan 1 di sini. Berarti ini sama dengan 1. Oke. Ini sama dengan 1. Nah, berarti kita punya 1 sama dengan 1/A22 dikalikan ini. Nah, sekarang tongkat yang sama ya, kita letakkannya di sumbu Y aksen sehingga apa? Si tongkat ini sekarang terlihat bergerak relatif terhadap kerangka K. Dia diam di kerangka K aksen, tapi dia bergerak relatif terhadap kerangka K. Bagaimana yang harusnya terjadi? Nah, ya kita akan gunakan postulat TRK tadi, yaitu kovariansi ya. Jadi di sini kalau tadi 1 meter di sini, ya di sini juga harus 1 meter kalau dia diam di K aksen. Karena nggak ada kerangka acuan yang istimewa, gitu ya. Maka di sini juga harus diam. Sehingga harus 1 meter. Sehingga apa? Kalau di situ diukurnya adalah Y2 aksen min Y1 aksen itu sama dengan 1, ya. Maka sesuai persamaan ini kita punya berarti itu adalah A22 Y2 min Y1. Oke, jadi sekarang lihat ya, kita punya persamaan 1 sama dengan 1/A22 kalikan Y2 aksen min Y1 aksen. Sementara kalau tongkatnya ditaruh di sini, kok persamaannya menjadi 1 sama dengan A22 kalikan Y2 min Y1. Lihat bedanya. Ini pengalinya adalah 1/A22, di sini pengalinya adalah A22. Bagi dia si tongkat ini bergerak, bagi dia si tongkat juga bergerak, tapi kok pengalinya berbeda. Nah, ini jadi masalah kalau seperti ini. Kalau memang benar-benar berbeda, maka haruslah sama. Nah, bagaimana biar sama? Nggak ada cara lain kecuali apa? Konsekuensinya berarti A22 itu harus sama dengan 1. Ya. Ini nggak peduli tongkatnya panjangnya 1 atau berapa ya. Pokoknya di sini harus sama, ini sama ini harus sama. Biar apa? Bentuk persamaannya jadi sama gitu. Karena sama-sama. Kalau tadi yang di sini tongkatnya bergerak menurut si K aksen, kalau yang di sini tadi tongkat ini bergerak menurut si K. Nah, jadi bentuk rumusnya juga harus sama. Maka biar sama, 1/A22 ini harus sama dengan A22, yaitu A22-nya adalah 1. Jadi dari sini bisa kita simpulkan berarti apa? Kita dapatkan A22 sama dengan 1. Berarti kita punya Y aksen sama dengan Y. Begitu juga kalau tongkatnya kita taruh di sumbu Z. Kita pakai analogi yang sama, analisis yang sama, kita akan dapat simpulkan bahwa
apa? A33 juga harus sama dengan 1. Sini ya. Nah. Oke. Jadi sudah bertambah 2 lagi konstanta yang sudah kita ketahui nilainya. Tersisa 8 berarti sekarang. Tetap kita harus ucapkan alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan 2 persamaan ini ya. Ini enaknya saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus. Ya, bagi penonton sebaiknya sambil dicatat di buku ya, biar nanti ketika dihapus bisa dilihat lagi. Ketika saya menghapus Anda bisa lihat lagi. Nah, sekarang kita punya persamaan x aksen sama dengan ini, t aksen sama dengan ini. Sekarang kita akan fokus ke t aksen dulu coba ya. Kita bayangkan kalau kita punya jam ya, kita punya jam. Dia berada di 2 jam ya, 2 jam berada di 2 lokasi yang simetris terhadap sumbu X. Jadi misalkan di kerangka K diam ya, 2 jam itu misalkan berada di sini ya, berada di sini 1, ini jam 1, iya ya. Lalu 1 lagi di minusnya. Jadi misalkan ini Y1, maka di sini dia minus Y1. Oke, berada di situ. Maka bagi si kerangka K aksen, kedua jam ini kan, apalagi kalau kedua jam ini kan tetap akan harus teramati simetris. Cuma masalah yang satu di kanan, yang satu di kiri. Pembacaannya bagaimana? Ya harusnya sama tetap, gitu ya. Kalau begitu berarti pembacaan T aksen bagi K aksen ini tidak boleh bergantung pada Y sama Y ini, sama koordinat Y. Begitu juga kalau misalkan jamnya ada di satunya di Z positif, satunya lagi berada di Z negatif, berjarak sama ya dari si Z ini. Nah, maka kita juga akan simpulkan bahwa apa? Bahwa si Z ini juga tidak boleh mempengaruhi pencatatan T aksen ya. Antara 2 jam ini seharusnya meskipun yang satu ada di plus Z, satu lagi minus Z-nya, itu harus nilainya sama. Ya, pencatatan waktu tidak boleh yang sana kok mencatat 5 menit, di sini 10 menit, beda gitu ya. Padahal hanya masalah simetris satu atas satu bawah gitu. Sehingga apa? Sehingga kebergantungan terhadap Y dan Z itu harus kita buang ya, harus kita buang, sehingga dengan alasan itu kita harus menyatakan bahwa A42 ini dan juga A43 ini harus sama dengan 0. Oke, sehingga sekarang kita bisa buang 2 suku ini ya. 2 suku ini bisa kita buang. Nah, ini saya majukan aja ke depan. Nah, oke, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 koefisien. Nah, sekarang kita beralih ke persamaan yang X aksen ini. Kita tinjau sekarang ya, misalkan suatu titik yang ini, titik O aksen ini. Karena kerangka K aksen ini bergerak terus ke sana sepanjang sumbu X dengan X aksen berimpit dengan X dengan kecepatannya V relatif terhadap kerangka K, maka titik O aksen ini koordinatnya bagi si K adalah apa? Adalah X sama dengan yang tidak lain adalah V kalikan T. Ya, dia sudah berjalan selama berapa lama? Menurut kerangka K, tinggal dikalikan kecepatannya dia, ketemulah koordinat si O aksen ini. Oke, jadi sementara titik O aksen ini kan ketika X aksen sama dengan 0, ya. Sehingga kalau seperti itu, kita akan punya persamaan untuk X aksen ini menjadi seperti ini. X aksen sama dengan, dia hanya bergantung cukup pada X dan T saja ya. Kalau seperti ini yang kita
dapatkan datanya tadi. Ya, ini berkaitan dengan ini, maka berarti kita harus punya bahwa ini A11 dikalikan X min V kalikan T. Ya. Kapan X itu sama dengan VT, haruslah X aksen sama dengan 0. Gitu ya. Kapan X itu sama dengan VT, kalau dimasukkan ke sini, maka X aksen harus 0. Maka bentuk persamaan ini pasti akan berbentuk seperti ini. Ya. Kalau X sama dengan VT kan berarti ini akan mendapatkan 0. Jadi kebergantungan terhadap Y sama Z harus dihilangkan. Ya. Berarti dari sini kita dapatkan apa? A12, A13 juga harus 0. Lalu A14, kalau ini 0 ya, berarti kan begini. Nah, seperti itu kan. Saya majukan ke depan ya. Ini A14T. Nah, kalau ini kita urai, berarti kan ini adalah A11 kalikan X dikurangi A11 kalikan VT. Nah, kita bandingkan antara ini dengan ini, berarti A14 ini adalah minus A11V. Gitu ya. Berarti kita punya A14 itu sama dengan minus A11V. Nah, berarti kita tersisa adalah hanya apa? Ini sekarang saya rubah ke sini ya. Saya rubah ke sini. Jadi min A11V kalikan T. Berarti kita tersisa 1, ini sama dengan ini, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Tinggal 3 koefisien yang belum kita ketahui. Berarti adalah A11, lalu A41, dan A44. Oke. Nah, lalu tadi kita sudah menggunakan postulat pertama, yaitu terkait kovalensi hukum-hukum fisika. Terkait tadi kita harus bisa mengukur panjang dengan cara yang sama, atau hasilnya harus sama ketika bendanya ada di K. Bagaimana menurut K aksen, sebaliknya kalau ada di K aksen bagaimana menurut K, itu harus sama karena saling bergerak relatif ya. Nah, maka sekarang kita akan manfaatkan untuk yang postulat kedua, yaitu yang invariansi laju cahaya. Andaikan sekarang kejadiannya seperti ini. Ketika kerangka K aksen ini sedang O aksennya sedang berimpit dengan O, ya, ketika sedang berimpit, katakan di sini memancar cahaya, oke, memancar cahaya gelombang sferis. Maka perjalanan si gelombang itu menurut kerangka K adalah digambarkan dengan persamaan ini, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat itu akan sama dengan kecepatan si gelombangnya dikuadratkan dikalikan t kuadrat. Ya, aslinya kan ini kan diakarkan ya. Ini diakarkan yang harus sama dengan ini. Tapi sekarang kita ini kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Nah, ini menurut kerangka K nih. Kecepatannya si cahaya ya c menurut kerangka K. Lalu cahaya yang sama menurut si K aksen maka berlaku persamaan ini. Plus z aksen kuadrat sama dengan di sini bukan c aksen ya, karena apa? Berdasarkan postulat yang kedua tadi, yaitu invariansi laju cahaya, maka di sini juga harus sama dengan c dengan nilai yang sama dengan ini kuadrat, ini baru t aksen kuadrat. Ya, jadi lihat kita tidak menambahkan tanda aksen di sini karena kita menggunakan postulat kedua. Nah, kemudian kita akan manfaatkan yang sudah kita dapat di sini. Ya. Kita ganti x aksen, y aksen, z aksen ini dengan persamaan yang kita dapatkan ini. Oke, sehingga kita punya sekarang x aksennya adalah ini ya. Saya tulis begini saja, berarti ini adalah A11 kuadrat dikalikan x min v kalikan t dikuadratkan, y aksen sama dengan y dikuadratkan, z aksen sama dengan z dikuadratkan, lalu sebelah kanan berarti sama dengan c kuadrat, t aksen kuadrat itu berarti ini ya, ini dikuadratkan, berarti A41 kuadrat x kuadrat plus A44 kuadrat t kuadrat plus 2A41 A44x kalikan t. Oke, yang ini kalau kita urai menjadi A11 kuadrat x kuadrat min A11 kuadrat plus aja dulu ya, plus A11 kuadrat v
V kuadrat T kuadrat, lalu min 2 A11 kuadrat V X T. Yang ini ya, plus, saya tulis lagi ini Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan ini sebelah kanan ini. Nah, maka sekarang persamaan ini, dari sini kita harus bisa mendapatkan persamaan ini ya. Dari sini kita harus bisa mendapatkan persamaan ini. Oleh karena itu sekarang coba ini kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Yang X kuadrat mana, yang Y kuadrat mana, Z kuadrat mana, yang T kuadrat mana. Yang X kuadrat kita kelompokkan di sini. Yaitu ada A11 kuadrat. Lalu ada mana lagi yang X kuadrat? Ini ya. Ini berarti min C kuadrat A41 kuadrat. Oke, sudah nggak ada lagi yang lain? Nggak ada. X kuadrat. Lalu yang Y kuadrat di sini ada 1, di sini nggak ada ya. Sudah. Z kuadrat juga begitu. Lalu nanti yang T kuadrat sebelah kanan kita taruh, tapi di sini lihat ada ketambahan yang ada X kalikan T-nya ya, ada X kalikan T-nya. Kita taruh juga di sini, berarti mulai dari mana ya? Ini dia ya. Min 2A11 kuadrat kalikan V. Lalu dengan yang ini dia. Minnya saya taruh depan aja. Jadi nanti di sini plus 2, ini minus 2 taruh depan juga duanya. Nah gini, plus A41 A44 kalikan C kuadrat kalikan XT ya, baru semuanya kalikan XT. Nah lalu sebelah kanan adalah yang khusus T kuadratnya. C kuadrat ini nanti kalikan ini A44 kuadrat, tapi di sini juga punya ini ya. Punya ini nih, A11 V kuadrat T kuadrat. Ini dulu aja yang positif ya. A44 kuadrat dikurangi dengan yang mana tadi? Ini dia ya. A11 kuadrat kalikan V kuadrat baru kalikan T kuadrat. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya ada X kuadrat, ada koefisien di depannya, Y kuadrat, Z kuadrat, ada suku tambahan. Lalu suku tambahnya melibatkan X sama T. Lalu di sebelah kanan sini ada T kuadrat dengan koefisien di depannya. Nah ini harus sama dengan persamaan yang ini ya, harus sama. Sehingga apa? Sehingga ini haruslah sama dengan 1. Oke, biar sama dengan ini. Yang ini berarti harus sama dengan 0. Dalam kurung ini harus sama dengan 0. Karena di persamaan ini tidak ada X kalikan T. Lalu yang ini berarti juga harus sama dengan tadi 1. Ya, karena di sini C kuadrat kalikan T kuadrat. Jadi sekarang bisa kita tuliskan, kita punya persamaan seperti ini. A11 kuadrat minus C kuadrat A41 kuadrat itu harus sama dengan 1. Yang kedua, kita harus punya ini A11 kuadrat kalikan V ditambah dengan A41 kalikan A44 sama dengan kalikan C kuadrat sama dengan 0. Dan satu lagi ini A44 kuadrat minus A11 kuadrat kalikan V itu harus sama dengan 1. 3 persamaan ini harus kita selesaikan untuk mendapatkan apa itu A11, apa itu A41, dan apa itu A44. Oke. Lalu ya, jadi A11 min C kuadrat A41 kuadrat itu tadi yang ini. Lalu yang ini adalah yang ini. Ini adalah ini. Kita coba cek dulu ya. Ini itu kan yang A44 kuadratnya kan dari sini. Kalikan C kuadrat, betul. Lalu yang ini A11 kuadrat V kuadrat itu ini tadi V kuadrat ya. Ini V kuadrat.
Lalu kita lihat apakah dia dikalikan C kuadrat. Dia kan berasal dari sini kan. Dia berasal dari sini. Nah ini nggak ada C kuadrat ya. Di sini nggak ada C kuadrat. Jadi keliru, ini nggak usah dikasih tanda kurung di kurungnya jangan di sini ya. Kurungnya di sini. Nah begitu, sehingga ini harus sama dengan C kuadrat. Nah begitu seharusnya. Jadi ini harus kalikan C kuadrat. Oke. Di sini bukan sama dengan 1 tapi harus sama dengan C kuadrat. Nah itu seharusnya ya. Jadi sekarang problem kita tersisa harus menyelesaikan 3 persamaan ini untuk mendapatkan 3 yang tidak diketahui, yaitu A11, A41, dan A44. Oke, silakan bagi pemirsa penonton untuk menyelesaikan persamaan ini sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Ya, A11 ini berarti nanti sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, itu A11-nya. Kemudian nanti untuk A41 sama dengan min V per C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu A44 itu sama seperti A11 ya. Jadi 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, saya hapus. Nah, inilah seharusnya jawabannya jika Anda selesaikan 3 persamaan ini. Ya, sehingga sekarang kita sudah bisa menuliskan bentuk transformasi yang tadi kita cari ini, yaitu saya tulis di bawah di sini ya, yaitu X aksen sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan X min V kalikan T. Kemudian Y aksen berarti sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, lalu yang T aksen itu sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan X-nya berarti saya tulis T dulu di depan ya. Berarti ini adalah T min V per C kuadrat kalikan X. Nah, seperti itu ya. Inilah dia. Coretannya kok ke sini ya. C kuadrat. Inilah dia transformasi Lorentz yang kita turunkan dari postulat teori relativitas khusus bersama dengan 2 asumsi ini. Ya. Jadi kita sudah melakukan proses deduksi untuk mendapatkan transformasi Lorentz ini. Inilah sebagai pengganti dari transformasi Galileo. Ya. Oke, biasanya orang akan menuliskan yang 1 per akar ini sebagai gamma ya, sebagai gamma. Jadi dia akan menuliskan begini, X aksen sama dengan gamma dikalikan X min V kalikan T. Lalu yang T aksen juga akan dikalikan sebagai gamma dikalikan T min V per C kuadrat kalikan X. Nah, gammanya berarti adalah 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil mendapatkan bentuk transformasi Lorentz. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillah ya. Dari awal kita diberikan tugas untuk mencari 16 koefisien yang tidak diketahui, kita berhasil mengeliminir satu persatu sehingga tersisa tinggal 3. Nah, 3 ini saya serahkan kepada pemirsa ya untuk membuktikan bahwa 3 ini tidak lain adalah yang seperti ini, seperti ini. Ya. Baik, insya Allah nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan lihat apa saja konsekuensi logis dari bentuk transformasi Lorentz seperti ini. Ya.
Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.